Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kuliah daring ya. Dan memang awalnya itu ibu daftar di WD1 itu memang luring. Tapi saya lihat karena ada jam yang bertabrakan antara daring sama luring, akhirnya ibu putuskan saja biarlah kita daring saja ya. Karena saya lihat juga di grup masih ada beberapa temannya memang yang lebih meminta untuk kita kuliah daring ya. Karena memang kita tidak bisa masuk kampus karena memang belum divaksin ya. Itu persyaratan untuk masuk kampus itu harus divaksin. Kalau aturan yang berlaku, tapi saya tidak tahu yang sekarang ya. Baik, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Izin share screen dulu. Baik, hari ini materi kita yaitu akuntansi perusahaan dagang. Ya, akuntansi perusahaan dagang. Adapun tujuan dari pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu bagaimana bisa menjelaskan dan memahami pengertian perusahaan dagang, potongan harga, syarat pembelian, syarat jual beli, serta kegiatan di dalam perusahaan dagang. Yang kedua, membuat jurnal khusus dan memposting ke buku besar dan menyusun ke neraca saldo. Yang terakhir, membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Ya, nah inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada perusahaan dagang. Pertemuan yang ketiga atau keempat itu dulu kita masuk pada perusahaan jasa. Yaitu bagaimana perusahaan jasa itu memang khusus untuk tidak melihat produk ya, tidak melihat fisiknya. Karena jasa seseorang yang dibayar. Beda dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu namanya juga barang dagangan, berarti ada produk yang kita lihat. Ada produk yang nampak ya. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang dagangan tanpa mengolah atau mengubah sikap produk tersebut. Jadi kegiatan dari perusahaan dagang ini bagaimana kita membeli barang kemudian kita menjualnya kembali tanpa merubah. Tidak bisa dirubah produk itu ya. Adapun kegiatan utama dari perusahaan dagang yaitu membeli barang dan menjual barang. Ini kegiatan utama pada perusahaan dagang. Membeli dan menjual barang. Ya. Di dalam perusahaan dagang ada potongan harga. Ya. Ada aturan potongan harga. Yang pertama, potongan langsung atau potongan perdagangan. Yang kedua, potongan tunai atau potongan bersyarat. Potongan langsung ini potongan yang diberikan karena perbedaan cara penjualan atau perbedaan langganan yang dilayani. Jadi di sini, kalau perusahaan itu mempunyai pelanggan setia ini sudah tidak pindah-pindah untuk membeli barang, itu mungkin dia akan kenakan diskon ya atau potongan. Bisa saja ada potongan 25% karena dia pelanggan tetap kita dan mengambil barang dalam jumlah yang besar. Kalau bisa juga dikasihkan potongan sebesar 15% kalau memang dia membeli secara grosir ya. Masing-masing punya aturan potongan harga sesuai dengan
aturannya yang berlaku di perusahaan dagang tersebut. Yang kedua ada namanya potongan tunai atau potongan bersyarat. Yang mana dikatakan potongan tunai yaitu potongan yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Maksudnya di sini kita membeli barang ya. Maksudnya kita membeli barang di sini terus kita membayarnya itu tidak lebih dari yang ditentukan ya. Nah, di sini contohnya contohnya di sini apabila kita mendapat potongan tunai yaitu diberikan potongan ada istilah menggunakan 2/10 N/30. 2/10 N/30. Jadi kalau kita membayar utang kita tidak lebih dari 10 hari, maka kita akan mendapatkan potongan 2%. Makanya di sini 2/10. Mendapatkan potongan 2%, tidak lebih dari 10 hari dalam jangka waktu 1 bulan atau 30 hari. Inilah dikatakan potongan tunai 2/10 N/30. Contoh, ya saya membeli barang di tokonya Rini. Ya. Rini punya aturan, Bu, kalau kita membeli barangku terus kita bayar tidak lebih dari 10 hari, anggaplah pembelian kredit ya. Kita bayar utang tak tidak lebih dari 10 hari, kita mendapat potongan, Bu, 2%. Asal dibayar tidak lebih dari 10 hari. Nah, kalau lebih dari 10 hari bagaimana, Rini? Berarti tidak dapat potongan, ya, karena tidak sesuai aturan. Ya, makanya di sini aturannya 2/10 N/30. Mendapat potongan 2% kalau tidak lebih dari 10 hari. Contoh, seperti tadi yang Ibu katakan, ya, kepada Rini. Nah, pada tanggal 2 Januari, perusahaan membeli barang dagangan seharga 1 juta. Dengan termin 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 9 Januari, barang tersebut dibayar. Nah, tanggal 2 dia membeli barang. Tanggal 10 dia membayar utang, berarti tidak lebih dari 10 hari kan? Nah, artinya dia mendapat potongan 2%. Berarti 2% dari 1 juta yaitu dapat potongan sebesar 20.000. Bisa dimengerti, Dek? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan dalam perusahaan dagang. Apa saja kegiatannya itu di perusahaan dagang? Yang pertama ada kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian itu kegiatan untuk mengadakan suatu barang atau suatu produk. Baik itu secara tunai maupun secara kredit. Jadi kegiatan yang pertama, kegiatan pembelian, yaitu mengadakan barang ya. Mengadakan barang. Yang kedua, ada kegiatan pengeluaran kas. Apa itu kegiatan pengeluaran kas? Yaitu kegiatan yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang atas pembelian barang atau produk, atau pembayaran utang, atau pembayaran beban. Jadi namanya juga kegiatan pengeluaran kas, berarti kita harus mengeluarkan kas kita. Kenapa kita keluarkan kas? Karena kita membeli barang, ya. Kita membayar utang. Kita membayar beban. Beban apa ya? Beban sewa, beban listrik, beban apa, itu semua kita harus keluarkan uang. Kegiatan yang ketiga, ada kegiatan penjualan. Kegiatan penjualan yaitu kegiatan untuk
memindahkan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Itu namanya kegiatan penjualan, ya. Memindahkan produk dari tangan penjual ke tangan pembeli. Terus kegiatan yang keempat, kegiatan penerimaan kas. Ini ya, kegiatan penerimaan kas, yaitu kegiatan yang terkait dengan penerimaan sejumlah uang dari penjualan barang atau pelunasan piutang atau penerimaan kas dari aktivitas lainnya. Jadi semua kegiatan, apakah itu kita menjual barang, kalau kita menjual barang kan otomatis kita terima uang. Orang melunasi utangnya, piutangnya, kita terima uang. Ya. Nah, itulah kegiatan penerimaan kas. Jadi di dalam perusahaan dagang itu ada 4 kegiatan. Ya. Nah, pertama kegiatan pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Setelah ada kegiatan, berapa kegiatan itu dimasukkanlah ke dalam jurnal khusus. Ingat ya, pertemuan yang keberapa kita sudah membahas tentang jurnal umum. Di sini sekarang perusahaan dagang membahas tentang jurnal khusus. Kenapa dikatakan jurnal khusus? Karena tadi itu ya, itu kegiatan ada 4 itu akan nanti dibentuk dalam jurnal. Ada namanya jurnal pembelian, ada namanya jurnal pengeluaran kas, ada namanya jurnal penerimaan kas, dan ada namanya jurnal penjualan. Kalau di jurnal umum kan digabung semua, ya. Mau itu pembelian, mau itu penjualan, mau itu utang digabung, tapi di dalam jurnal khusus ini semua terpisah antara pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran. Itu terpisah. Nah, makanya dikatakan jurnal khusus. Terus di sini, jurnal khusus itu adalah jurnal yang dilakukan untuk mencatat transaksi secara berulang-ulang. Apa maksud dari transaksi secara berulang-ulang? Jadi nanti itu antara jurnal pembelian dengan jurnal pengeluaran kas itu saling berkaitan. Akan diulangi lagi jurnal pembelian itu kembali lagi ke jurnal pengeluaran kas. Saling berhubungan ceritanya ya. Begitu pula dengan jurnal penjualan, dengan jurnal penerimaan kas. Itu nanti saling berkaitan, saling berhubungan. Makanya kenapa dikatakan jurnal khusus ini yaitu jurnal untuk mencatat transaksi secara berulang-ulang, ya. Oke. Selanjutnya, adapun jenis-jenis jurnal khusus. Nah, ada jurnal pembelian, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Nah, inilah semua jurnal khusus yang akan kita bahas hari ini. Ya. Selanjutnya, kita mulai dari jurnal pembelian. Apa itu jurnal pembelian? Yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan, maupun pembelian aktiva, maupun pembelian perlengkapan. Ya. Jadi, di dalam jurnal pembelian ini khusus pembelian barang dagangan secara kredit. Ya. Jadi membahas jurnal pembelian, semua pembelian dilakukan secara kredit. Makanya di dalam jurnalnya itu nanti ada utang karena kita membeli barang secara kredit. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk pada contoh jurnal pembelian. Contoh transaksi pada jurnal pembelian. Pertama, usaha dagang makmur pada bulan Januari melakukan beberapa transaksi pembelian, ya. Melakukan beberapa transaksi pembelian. Yang pertama, transaksi yang pertama.
Tanggal 2 Januari, membeli barang dagangan dari usaha dagang Ani seharga 50.000 dengan termin. Nah, ini ya, sudah masuk ya termin, karena kita menjual secara kredit. Dengan termin 2/10 N/30 dengan nomor faktur. Bagaimana dimasukkan dalam jurnal? Nah, ini jurnal pembelian. Yang pertama itu tanggal, tapi sebelum ini harus ada ingat, membuat jurnal laporan itu harus ada kop perusahaan. Jurnalnya apa? Periodenya. Berarti formatnya ada tanggal, ada nomor faktur, keterangan. Keterangan itu yang mana? Ya tokonya, nama toko yang dimasukkan di sini. Terus ada debit, ada kredit. Karena kita membahas jurnal pembelian, otomatis ada pembelian dan ada utang usaha. Karena tadi kan jurnal pembelian itu khusus untuk pembelian secara kredit. Kenapa ada serba-serbi di sini? Ya serba-serbi apabila kita membeli barang perlengkapan atau peralatan, bukan membeli barang dagangan. Kalau kita membeli barang dagangan, masukkan semua pada kolom pembelian. Kalau kita ada transaksi yang mengatakan membeli peralatan, masukkan di serba-serbi, ya. Masukkan di serba-serbi sini. Karena kalau kita membuat kolom peralatan, perlengkapan, mungkin terlalu kolomnya agak besar, jadi cukup serba-serbi saja. Jadi kalau ada transaksi yang mengatakan perlengkapan, masukkan di kolom perlengkapan. Ada transaksi yang mengatakan peralatan, masukkan di serba-serbi, ya. Nah, terus kredit. Kredit itu utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena jurnal pembelian secara kredit. Berarti kalau kita membeli secara kredit, utang kita bertambah. Otomatis masuk pada posisi kredit. Ya. Nah, selanjutnya. Jadi itu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Saya Bu Wahda. Ya. Jadi itu yang serba-serbi itu Bu, cukup yang peralatan saja Bu yang masih itu perlengkapan. Kalau di transaksi, contoh transaksi ya, yang ini kan di sini ada mengatakan perlengkapan. Ini ya, tanggal 10 Januari ada mengatakan perlengkapan, ada mengatakan peralatan, masukkan dia semua pada kolom serba-serbi. Ini. Tapi kalau selain daripada peralatan dengan perlengkapan itu masuk di pembelian, Bu. Ya, kalau memang tapi ingat deh, harus kita membaca transaksinya. Kalau memang di situ mengatakan pembelian barang dagangan, berarti masuk pada kolom pembelian barang dagangan. Pembelian. Ya, oke. Okay. Oh iya, Bu. Nah. Pembelian. Bu, saya Bu. Silahkan. Ibu, berarti yang masuk di jurnal pembelian itu Bu, jenis-jenis transaksi yang ada 2/10 dan N/30 saja Bu yang masuk di jurnal pembelian. Kalau ini kan tadi Ibu katakan, kalau kita membahas tentang jurnal pembelian, ada hubungannya nanti dia pada jurnal pengeluaran kas. Jadi nanti pada saat ini contoh transaksinya ini 2/10 ini semua, ini nanti akan masuk di pada jurnal pengeluaran kas. Makanya tadi Ibu katakan saling berhubungan ya. Tidak lepas dari jurnal pembelian. Nah, nanti akan kita masuk ke situ deh. Hanya kita masih bahas dulu ini tentang jurnal pembelian. Jadi kalau adik-adik sudah paham tentang jurnal pembelian, nah sekarang Ibu pindah pada jurnal pengeluaran kas. Nah, sebelum Ibu pindah, Ibu katakan dulu apakah sudah dimengerti tentang jurnal pembelian? Kalau sudah sekarang Ibu pindah pada jurnal pengeluaran kas. Karena gini, kalau terjadi pembelian, otomatis terjadi pengeluaran kas kan? Oke. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Apa saja pengeluaran kas itu? Ya, pembelian barang secara tunai. Kan? Kita membeli barang secara tunai, otomatis kita mengeluarkan uang. Ya. Jurnal pembayaran utang, kita membayar utang,
pasti uang tak keluar untuk bayar utang. Biaya pengeluaran kas untuk operasional, bayar gaji, drive, bayar listrik, bayar telepon, nah itu kan semua keluar uang kita, ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, Ibu kasih contoh untuk jurnal pengeluaran kas. Tapi sebelum saya kasih contoh transaksinya, Ibu lihat dulu, bisa adik-adik lihat dulu format dari jurnal pengeluaran kas. Apa saja kolom-kolomnya pada jurnal pengeluaran kas. Yang pertama itu ada tanggal. Yang kedua ada bukti kas keluar. Jadi kalau bukti kas keluar, ya, semua uang yang keluar itu kan harus dicatat. Jadi harus ada nomor bukti kasnya. Jadi ini, bukti kas, keterangan masukan tokonya, pada debit dan kredit. Untuk debit itu pembelian, ada serba-serbi, ada utang usaha. Ya. Terus di kredit ada potongan pembelian, ada kas. Kenapa di sini di kredit ada kas? Karena judulnya jurnal saja itu pengeluaran kas. Kalau uang keluar kan otomatis kas kita berkurang. Kas berkurang itu masuk di pada kredit. Ya, ingat? Ini sudah berapa pertemuan, 5 pertemuan, 6 pertemuan kita selalu membahas tentang debit dan kredit. Ya, karena mungkin adik-adik bertanya, Bu, kenapa kasnya ada di kredit? Oh iya, karena kita mengeluarkan uang. Kalau uang keluar, otomatis kas kita berkurang. Berarti dia ada di kredit. Kredit. Sekarang kita masuk pada contoh, ya. Ya, Bu. Usaha dagang makmur pada bulan Januari 2020 melakukan beberapa transaksi pengeluaran kas sebagai berikut. Ya. Tanggal 5 Januari, membeli barang dagangan dari toko Bahagia seharga 300.000 secara tunai. Dengan bukti kas keluar 01. Jadi dimasukkanlah ke jurnal pengeluaran kas itu tanggal 5 Januari. Bukti kas keluar 01. Nama tokonya toko apa? Toko Bahagia. Terus masukkan di debit, apa yang kita beli? Barang dagangan. Oh iya, 300.000. Terus apa di kredit? Kas. Kenapa kas? Karena kita membeli barang dagangan secara tunai. Otomatis kas kita berkurang. Keluar. Ya. Ya. Oke ya. Nah. Kalau Ibu kayaknya tidak perlu sampai Ibu lanjut ke yang ada potongannya ya. Mungkin sudah dimengerti yang ini. Yang kedua dulu karena ini ada pembayaran telepon bukan pembelian barang dagangan. Pada tanggal 7 Januari 2020 membayar biaya telepon sebesar 30.000. 30.000. Dengan bukti kas 02. Berarti di jurnalnya tanggal 7 bukti kas 02. Apa yang kita bayar? Telepon. Berarti kantornya Telkom. Nah, masukkan di sini keterangan Telkom. Kalau bayar listrik, masukkan di sini PLN, ya. Kalau bayar air, masukkan di sini PDAM. Iya, mengerti, Bu. Terus di debit, dia masuk di mana? Di serba-serbi. Karena tidak ada di sini kolom telepon, tidak ada kolom listrik, tidak ada kolom. Masukkan saja di serba-serbi. Oke? Oke, Bu. Nah, mengerti, Bu. Terus di kredit, kita kas karena berkurang, ya. Nah, Bu. Nah, Ibu suka begini karena aktif ya. Nah, ya, Bu. Nah, ini sudah berlaku lagi 2/10 N/30. Jadi C ya, tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari membayar utang kepada usaha dagang Ani atas pembelian barang dagangan tanggal 2 Januari 2020 dengan bukti pengeluaran 03. Dianalisa baik-baik soalnya. Ini soalnya mau diapakan? Transaksinya mau dikemanakan? Jadi pada tanggal 10 Januari membayar utang kepada usaha dagang Ani atas pembelian
Tanggal 2. Jadi kita kembali ke jurnal pembelian. Makanya tadi Ibu katakan saling berhubungan. Nah, kita kembali ke jurnal pembelian. Pada tanggal 2 Januari, apa yang terjadi? Pada tanggal 2 Januari, membeli barang dagangan sebesar 50.000 dengan termin. Nah, itu tadi yang bertanya termin, ini sudah masuk termin. 2/10 N/30. Jadi di sini tanggal 7 Januari pengeluaran kas ya. Tanggal 10 Januari membayar utang. Dia bayar utang tanggal 10 Januari. Dia membeli barang tanggal 2 Januari. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kena potongan apa tidak? Kena, Bu. Kenapa Kena, kena? Bu. Tidak lebih dari 10 hari. Ya, Cuma 8 hari, Bu. Tidak lebih dari Oke. 10 hari, Bu. Tidak lebih Tepat. dari 10 hari. 10 hari. 10 hari. Berarti di sini 10 hari. usaha potongan dagang 1.000, Bu. Ani berarti tanggal 10 ya. Ingat tulis tanggalnya tanggal 10. Bukti kas 03. Usaha dagang Ani ya. Utang Ya, Bu. usaha Ya. 50.000. Di kredit itu dia kena 1.000. potongan 1.000. Oh, iya, Bu. Ah, berarti kasnya cuma masuk berkurang 49 karena tidak ada potongannya. Iya, paham, Bu. Ada yang mau bertanya 9.000. atau sudah dimengerti? Iya, Bu, sudah dimengerti. Jadi sekarang Ibu mau cari soal transaksi yang tidak kena potongan ya. Dia ada di sini tanggal 31. Tanggal 31 Januari membayar utang dari CVNNI atas pembelian pada tanggal 5 Januari dengan bukti kas 06. Jadi kita buka lagi jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu kembali di sini tanggal 5 Januari. Apa yang terjadi di tanggal 5 Januari? Oh, membeli barang 100.000. Ya, 100.000. Jadi kita kembali ke sini. Tanggal 31 Januari membayar utang CVNNI atas pembelian pada tanggal 5 Januari. Selanjutnya dimasukkan di dalam jurnal. Sebelum dimasukkan di dalam jurnal, adik-adik harus analisis dulu. Apakah dia kena potongan apa tidak? Tidak. Nah, dia tidak kena potongan karena tanggal 31 dia baru membayar utang yang dia beli di tanggal 5. Berarti lebih ya? Lebih tanggal 5 Januari ya, Bu. Makanya di sini penempatan debit dan kreditnya itu tetap utang usaha 100.000 dan kas 100.000. Dia tidak mendapatkan potongan. Dia tidak mendapatkan potongan karena memang dia tidak membayar, ya? Ya, Bu. Oke. Lewat dari tengahnya, Bu. Setelah selesai, harus dijumlah. Seperti yang Ibu katakan selalu, debit dan kredit itu harus seimbang. Nah, jadi nanti kalau Ibu kasih tugas ujian akhir begini ya, harus serapi ini ya supaya bisa Ibu baca. Jadi dia harus seimbang antara debit dan kredit. Sampai di sini bisa dipahami sebelum Ibu pindah ke jurnal lain? Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Paham. Selanjutnya jurnal yang ketiga. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Jadi semua barang yang dijual itu secara kredit. Kalau dia di jurnal khusus penjualan, ya. Karena kita menjual barang secara kredit, maka timbullah piutang. Ini ya. Piutang. Jadi bagaimana posisinya di dalam jurnal penjualan? Nah, di sini formatnya jurnal penjualan sangat sederhana, tidak terlalu banyak kolomnya. Ya.
Jadi dia di sini tanggal, nomor faktur, keterangan, ya, piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena kita menjual barang secara kredit. Berarti otomatis kita mempunyai uang di pihak pelanggan. Ya, makanya timbullah piutang usaha. Ya, Bu. Dan ingat, Bu. aktiva bertambah itu ada di debit. Ya, aktiva bertambah ada di debit. Makanya piutang usaha ini masuk pada kolom debit. Terus kredit, penjualan. Kenapa di sini? Karena kita menjual barang. Habis barang kita jual. Contoh, Ibu kasih contoh, jangan terlalu banyak ya, cukup satu saja atau dua. Pada tanggal 4 Januari menjual barang dagangan kepada usaha dagang karya seharga 150 dengan termin 2/10 N/30 dengan nomor faktur 001. Jadi jurnalnya tanggal 4 Januari, nomor faktur 01. Keterangannya apa? Nama tokonya, ya. Nama tokonya. Terus piutang usaha. Piutang usaha itu karena kita membeli barang dagangan secara kredit, maka otomatis timbul piutang, jadi 150. Penjualannya juga 150. Jadi, oke. Dek, sampai di sini mungkin kalau berbicara tentang jurnal penjualan itu, mungkin karena cukup jelas ya, penjualan secara kredit akan timbul piutang usaha. Jadi ini saja dimasukkan. Nah, ini soalnya. Tanggal 10 Januari menjual barang dagangan. Mungkin adik-adik ada bertanya lagi, kapan mulai berlaku? Ini terminnya, Bu. Pada saat di jurnal penerimaan kas. Ya. Sama Iya, Bu. dengan jurnal pembelian. Oke. Selanjutnya, setelah jurnal penjualan, kita masuk pada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Nah, ini mungkin hampir sama dengan jurnal pengeluaran kas. Transaksinya itu harus betul-betul dianalisa dengan baik, ya, karena kolom dari jurnal penerimaan kas ini memang dia agak lebih banyak kolomnya. Jadi harus memang betul-betul dianalisa soalnya. Dan ingat, jurnal penerimaan kas ini ada hubungannya dengan jurnal penjualan. Di situ tadi ada termin N/10, ya. Tapi kalau jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas ini karena memerlukan banyak kolom, jadi mungkin Ibu akan selesaikan contohnya semua ya. Yang pertama yaitu contohnya pada tanggal 2 Januari menerima setoran kas sebagai investasi awal sebesar 500.000. Jadi di sini dia menginvestasikan dananya sebesar 500.000. Bagaimana pencatatan di dalam jurnal penerimaan kas? Yaitu yang pertama itu tanggal 2 Januari keterangan modal. Ya. Modal. Terus di debit itu kasnya itu 500.000. Kenapa ada kas 500.000? Karena menanamkan modalnya, dia masukkan uang di perusahaannya sebesar 500.000. Terus di kredit apa? Karena harus seimbang antara debit dan kredit, dan di kolom kredit ini tidak ada yang mengatakan tentang modal, makanya dia masuk pada kolom serba-serbi. Ya, ini. Kolom, Ibu. Ya, kenapa? Jadi nggak boleh buat kolom sendiri, Bu. Misalnya banyak nih yang dibilang modal begitu, jadi nggak boleh buat kolom sendiri. Nggak usah. Karena kalau buat kolom itu nanti kalau soal transaksinya ada 20, terus banyak kalimat yang selain modal ada pendapatan, ada ini, jadi dimasukkan saja di kolom sini. Tapi untuk lebih jelasnya di keterangannya itu harus jelas ditulis apa transaksi modal. Jadi modal berarti masuk di serba-serbi, ya. Bu, paham, Bu. Oke. Selanjutnya, ya, kita masuk pada soal yang kedua, transaksi yang kedua. Ini sudah
masuk pada N 2/10 N per 30. Silakan dianalisa soalnya. Pada tanggal 14 Januari 2020 menerima pelunasan piutang dari usaha dagang karya atas penjualan tanggal 4 Januari. Dibaca baik-baik ya. Tanggal 14 Januari menerima pelunasan piutang dari usaha dagang karya atas penjualan. Supaya adik-adik tidak pusing, silahkan dibuka jurnal penjualan di tanggal 4 Januari. Nah ini, tanggal 4 Januari menjual barang dagangan seharga 150 dengan termin 2/10 N per 30. Bagaimana kalau di dalam jurnal penerimaan kasnya? Jadi di sini, karena di sini dia melunasi utangnya di tanggal 14, sedangkan dia menjual barang itu di tanggal 4, apakah ada potongan atau tidak? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada kan? Karena Ada. tidak lebih dari 10 hari. 10 hari. Ya, tanggal 14 dia bayar utangnya, yang dia jual itu pada tanggal, yang dia ambil itu pada tanggal 4, ya. Jadi kena potongan. Oke. Selanjutnya di tanggal 15. Nah, di sini tunggu dulu ya, tanggal 14 ini supaya adik-adik lihat, ini kolomnya tanggal 14, tulis keterangannya usaha dagang karya. Kasnya itu bukan lagi 150 karena dia memperoleh potongan penjualan. Iya, Bu. Berapa 3.000. potongan penjualan? 2% ya. 3.000. Jadi kalau ada perusahaan mengatakan 1/10 N per 30, berarti bukan lagi 2%, tapi 1%. Ya. Iya, Bu. Kalau ada perusahaan mengatakan 5/10 N per 30, berarti 5%. Ya. Tergantung perusahaannya, aturannya bagaimana. Jadi ditulislah di sini potongan penjualan 3.000, terus dikredit penjualannya itu 150. Bukan, piutang usaha, sorry ya. Piutang usaha. Jadi untuk dikreditnya ini piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena tadi kan kita menjual barang dagangan secara kredit. Lanjut, Ibu selesaikan soal yang ini ya. Pada tanggal 15. Ada, Bu. Ya, silahkan. Atas nama siapa, itu, Bu, Dek? tadi yang Besar Menti, Bu. Ya, oke. Itu, Bu, tadi yang apa tadi tuh di kolom pembelian, Bu? Coba kita geser lagi ke atas. Oh, kolom Iya, pembelian. Bu, ini. Enggak, Bu. Kolom Penjualan. kreditnya itu piutang usaha. Iya, Bu. Nah, ini, Bu, yang 150 yang piutang usaha. Coba minta tadi, Bu. Yang kolomnya tadi. Kolom apa Yang itu? sebelumnya. Yang ini. Yang tadi, Bu, yang sebelumnya. Penerimaan kas. Ini. Penerimaan. Iya, penerimaan Bu. Di tanggal berapa, Dek? Ini, Bu, yang di tanggal 14. Di tanggal 14, ya, silahkan. Di sini, Bu, kena potongan nih 3.000. Tetap di sini, Bu, piutang usahanya 150. Tidak dikurang dengan 147.000 tambah 3.000 itu kan 150. Harus tetap supaya dia seimbang, sama antara debit dan kredit. Oh, jadi di jumlah, Bu, tidak dikurang? Tidak, kecuali di sini. Jadi begini, karena pada tanggal 14 dia bayar utang, yang seharusnya kasnya harus masuk 150, ya, ingat, kasnya harus masuk 150, tapi karena dia memperoleh potongan penjualan, karena dia membayar tidak lebih dari 10 hari, berarti dia memperoleh di sini potongan 3.000, jadi 147 tambah ini kan 150. Terus dikredit karena kan kita menjual secara kredit berarti timbul piutang, maka piutang usahanya tetap 150. Ya, Bu. Nah, ingat, Bu, debit kredit harus seimbang. Oke. Ya, Bu. Lanjut. Ya, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Tanggal 15. Ya. Tanggal 15
Menjual barang dagang secara tunai. Menjual barang dagangan secara tunai kepada usaha dagang lestari seharga 150. 150.000. Jadi di jurnal tanggal 15 usaha dagang. Karena kita menjual barang dagangan secara tunai, kita menjual barang tak ini, otomatis kasnya bertambah 150. Tambah, iya. Di kredit apa transaksinya? Ya penjualan, karena kita menjual barang. Kalau kita membayar utang berarti masuk di piutang, ya. Piutang. Kalau kita menjual berarti masuk di kolom penjualan. Oke. Selanjutnya transaksi yang keempat. Tanggal 21 Januari menerima kas pelunasan piutang oleh Nyonya Ningsi atas penjualan pada tanggal 10 Januari. Apakah kena potongan di sini apa tidak? Tanggal 10 dia menjual. Tanggal 21 Nyonya Ningsi membayar utangnya. Tidak kena, Bu. Tidak kena. Berarti penulisan lebih dari 10 hari. Berarti jurnalnya di sini tanggal 21 Nyonya Ningsi. Kasnya itu tetap tidak ada potongan karena lebih dari 10 hari. Berarti kasnya karena dia menjual barang, kasnya 70.000, dia bayar utangnya juga tetap 70.000. 70.000. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya di tanggal 24 Januari. 24 Januari. Menerima kas dari pelunasan piutang usaha dagang bintang atas penjualan tanggal 15 Januari sebesar 100.000. Menerima kas dari pelunasan piutang. Bagaimana di sini? Jurnalnya tanggal 24 Januari. Kena potongan. Kena potongan, Bu. Tanggal 24 dia membayar, tanggal 15 dia menjual. Apakah ada potongan? Ada, Bu. Ada, Bu. Tidak lebih kan dari 10 hari? Tidak lebih dari 10 hari. Jadi di sini usaha dagang bintang dia memberikan potongan sebesar 2.000. Berarti yang masuk di kasnya itu cuma 98.000. 98. Piutang usahanya tetap 100.000. 100.000. Supaya seimbang antara ini. Antara debit dan kredit. Oke. Selanjutnya di tanggal 25. Tanggal 25 diperhatikan. Tanggal 25 Januari menerima kas dari hasil penyewaan ruangan sebesar 50.000. Menerima kas. Jadi jurnalnya di sini karena kita menerima kas hasil sewa berarti di sini kasnya tulis di sini. Ingat keterangannya jangan terlupakan pendapatan sewa. Pendapatan sewa kasnya 50. Dia masuk pada kolom serba serbi. Karena bukan penjualan, bukan juga piutang, ya. Ingat, dia masuk kolom serba serbi karena bukan penjualan, bukan juga piutang. Piutang. Oke. Bisa dipahami sebelum kita pindah ke transaksi berikutnya? Iya, Bu, paham, Bu. Paham. Tanggal 31 Januari 2020 menerima kas dari pelunasan piutang dari toko impian atas penjualan 20 Januari. Apakah kena potongan apa tidak? Tidak, Bu. Tidak kena potongan karena tanggal 31 dia melunasi utangnya. Berarti tetap ditulis di jurnal toko impian. Kasnya tetap. Toko impian, kasnya bayar piutangnya tetap 1.000. Kenapa tetap? Karena tetap. tidak lebih dari 10 hari. Karena Setelah lebih dari 10 hari. Ya, setelah selesai kita membuat jurnal, silahkan Totalkan menjumlah antara debit debit dan dan kredit. kredit. Dan ingat, harus seimbang.
ya. Iya, Bu. Debit dan kredit harus seimbang. Jadi sekarang kita sudah mengerjakan 4 jurnal. Jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, pengeluaran. Dan yang terakhir ada jurnal Penerimaan yang dinamakan jurnal Ah, memorial. Ya. Jurnal Memorial. yang terakhir ini jurnal memorial. Jadi Iya. untuk penggunaan jurnal memorial ini tergantung dari transaksinya. Kalau transaksi ada yang mengatakan retur pembelian atau retur penjualan, harus ada jurnal memorial. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dipakai. Jadi di sini jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk di dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Sorry ya, di sini jurnal pengeluaran kas. Nah, contohnya yang mana itu jurnal memorial? Yaitu transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang dagangan. Kan biasa kan? Biasa kita membeli barang, tapi tidak sesuai dengan pesanan. Iya Bu, sering Bu. Berarti itu ada namanya retur, ya. Ada namanya retur pengembalian. Itu ada di dalam, kalau memang nanti Ibu buat transaksi, terus ada yang mengatakan begitu, harus buat jurnal memorial. Tapi kalau tidak ada, ya abaikan saja jurnal memorialnya. Contoh jurnal memorial. Ya. Iya Bu, Ibu. Contoh jurnal memorial. Tanggal 17 Januari 2020. Mengembalikan barang dagangan kepada toko Askar sebesar 50.000 atas pembelian di tanggal 15. Pembelian di tanggal 15 karena barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Ya. Dia kembalikan barang itu pada tanggal 17 karena tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan. Bagaimana memasukkan di dalam jurnal? Nah, jurnalnya ini jurnal memorial. Tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Akun apa yang dimasukkan di sini? Ya, kembali dulu ya, Ibu baca soalnya. Jadi harus dibaca baik-baik supaya bisa diisi itu jurnal. Tanggal 17 Januari, mengembalikan barang dagangan kepada toko atas pembelian. Jurnal pembelian tadi itu kan secara kredit. Berarti otomatis timbul utang, ya. Nah, jadi di sini di jurnalnya utang usaha 50.000, retur pembelian. Kenapa di sini retur pembelian? Karena yang kita beli barang itu tidak sesuai. Sesuai. Ya? Makanya di sini retur pembelian 50.000. Nah, contoh yang kedua, tanggal 26 Januari menerima pengembalian barang dari toko Irama sebesar 100.000 atas penjualan tanggal 25 Januari karena barang tersebut dalam keadaan rusak. Analisis soalnya, tanggal 26 Januari menerima pengembalian barang. Jadi ini ini perusahaan yang menjual, dikembalikan barangnya karena tidak sesuai. Berarti timbul retur penjualan. Nah, makanya di sini retur penjualan 100, ya, piutang usaha 100. Kenapa di sini piutang usaha? Kembali lagi ke soalnya. Penjualan. Kalau penjualan itu kan timbul piutang, ya. Karena kita menjual barang secara kredit, maka timbul piutang usaha. Oke? Soal yang ketiga. Tanggal 31 Januari melakukan penyesuaian atas gaji karyawan untuk bulan Januari belum terbayar. Berarti gajinya karyawan ini kita belum bayar. Tanggal 31 Januari
melakukan penyesuaian atas gaji karyawan untuk bulan Januari yang belum terbayar sebesar 500.000. Sebesar 500.000. Jadi di sini bagaimana kolomnya di sini? Karena kita belum bayar gaji makanya timbul beban gaji. Ingat, beban gaji bertambah masuk pada debit, ya. Berarti beban gaji 500, utang gaji 500. Kenapa utang gaji di sini? Karena kita belum bayar gajinya karyawan. Jadi timbul utang. Kembali lagi pada rumus debit dan kredit. Apabila utang bertambah, berarti masuk pada posisi kredit. Ya. Oke. Adik-adik ini kalau penempatan debit dan kreditnya jangan sampai lupa ya. Kalau perlu di background apa namanya di HP-nya itu kuncinya itu masukkan nih debit dan kredit supaya diingat ya. Khusus mata kuliahnya itu beda. Kalau mata kuliah lain silahkan ya. Nah, Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Oh, saya, Bu. Silahkan. Oh, itu Bu tadi mengenai jurnal pembelian Ibu yang paling pertama. Oke. Jurnal pembelian. Jadi Ibu buka jurnal pembelian ya. Iya, Bu. Oh, yang ini Bu, yang serba-serbinya. Oh, apa Bu yang termasuk di dalam serba-serbi? Perlengkapan. Yang termasuk di dalam serba-serbi, kembali lagi Ibu katakan, yang masuk di dalam serba-serbi itu peralatan dan perlengkapan. Karena memang aturannya di sini sudah begini, karena mungkin tidak perlu lagi kita buat kolom peralatan, kolom perlengkapan ya. Jadi satu saja serba-serbi, tapi di soalnya, di keterangannya di sini harus lengkap. Toko Indah, oh toko Indah itu bisa ditulis dalam kurung di sini perlengkapan, beli perlengkapan, ya. Atau toko Askar, beli peralatan. Jadi tulis di sini, ketik saja toko Askar dalam kurung, beli peralatan. Nah itu kan sudah bisa ditahu, oh ini perlengkapan, ini peralatan. Jadi nanti pada saat adik-adik membuat buku besar, kan tinggal dilihat, oh ada peralatan di sini 20.000. Oh dia berada di posisi debit. Oh ada perlengkapan di sini. Oh di sini, begitu ya. Oke, supaya Ibu pindah. Jadi ini Bu yang bertanya. Silakan. Ada? Kasih selesai mikir dulu besek Bu. Ada tadi besek mau bilang. Besek-besek. Oh jadi Bu. Ya Bu. Jadi ini Bu yang di kolom serba-serbi semua perlengkapan dan peralatan yang dibeli secara kredit. Ya, kalau pembelian kan memang jurnal khusus pembelian kredit. Itu semua pembelian barang secara kredit. Jadi semua selain pembelian barang, ingat, selain pembelian barang dagangan, masukkan di kolom serba-serbi. Kalau soal transaksi mengatakan beli barang dagangan ini, masukkan di pembelian. Kalau ada soal mengatakan beli perlengkapan, masukkan di kolom serba-serbi. Ya. Oh iya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Bu. Saya Bu, ada Bu. Ya. Mau kabar tanya Bu, misalnya adakah nanti itu contoh kayak begini Bu, gabung itu pengeluarannya, pembeliannya, memorialnya, adakah begitu Bu? Atau terpisah aja nanti itu soalnya? Makanya di sini bedanya jurnal umum dan jurnal khusus, inilah perbedaannya. Jurnal umum ini memang harus soal untuk pembelian. Jurnal khusus, jurnal pembelian ini soalnya. Tapi tetap ada hubungannya, ada kaitannya dengan jurnal yang lainnya. Ya. Oh, iya Bu, iya Bu. Masing-masing punya soal. Kalau nanti Ibu bikin soal dan Ibu gabung ya, mungkin tidak selesai, baru baca soal, habis waktu. Iya Bu, itu aku bilang jangan sampai ada jadi nanti tergabung. Kalau ujian akhir semester, Ibu buat soal untuk jurnal memorial, soal untuk jurnal. Ini tapi saling berkaitan kan? Tapi tetap dipisah. Saling berkaitan, saling berhubungan, tapi tetap dipisah soalnya. Untuk mempermudah. Oke? Tetap Bu.
Ada lagi? Lanjut, kita lanjut ke memorial ya. Karena masih ada ini buku besar dan neraca saldo. Sekarang jurnal memorial. Jurnal memorial itu yang terakhir tanggal 31 Januari 2010 melakukan perhitungan atas bunga pinjaman bank sebesar 50.000. Melakukan perhitungan atas bunga pinjaman bank sebesar 50.000 dan bunga simpanan di bank sebesar 30.000. Berarti ada bunga pinjamannya, ada juga bunga yang dia dapat dari bank. Bagaimana jurnalnya? Tanggal 31 Januari ada piutang bunga. Kenapa di sini piutang bunga? Karena tadi itu soalnya bunga simpanan di bank. Ya. Berarti bunga piutang bunga 30.000, beban bunga. Kenapa di sini beban bunga? Ya itu tadi, kembali lagi. Bunga pinjaman yang harus dia bayar. Berarti beban bunga. Ada beban bunga yang harus dia bayar 50.000. Nah, itu masuk pada posisi debit. Kembali lagi, itu beban itu kan bertambah, berarti di debit. Piutang bertambah itu kan di debit. Terus pendapatan. Dia dapat pendapatan bunga 30.000. Ini. Utang bunga ini. Jadi saya kira ini cukup jelas sekali ya. Dengan contoh contoh transaksi yang Ibu berikan. Jadi sekarang sudah selesai kita membuat 5 jurnal khusus ya. Selanjutnya postinglah ke buku besar. Bagaimana memposting buku besar ini? Sama dengan adik-adik memposting dari jurnal umum ke buku besar. Jadi contoh ya. Contohnya. Nah, ini contoh kas. Masukkan semua ini kas. Bukan lagi di satu-satu dimasukkan kas 300, kas tidak. Langsung total kasnya. Oh, total kasnya ini ada 661.000. Bikin nih buku besar dengan akun kas. Masukkan mini. Ya. Semua akun kas. Apakah itu di jurnal khusus? Apakah itu di jurnal penerimaan kas dan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Kan ada ada kas di situ. Terus bikin lagi buku besar pembelian. Masukkan semua pembelian. Tapi tidak satu-satu. Totalnya saja. Total di jurnal khusus pembeliannya berapa? Ya. Oke. Begitu juga pada neraca saldo. Neraca saldo itu saldo yang dipindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Bagaimana? Yang untuk buku besar dan neraca saldo ini mungkin Ibu kasih tugas. Bu, saya Bu mau bertanya lagi Bu. Ya silahkan. Itu Bu neraca saldonya nanti yang di bagian sebelah kanannya kan ada bagian debit, kolom debit dan kolom kredit. Jadi 2 biji nanti debit saja dengan kredit. Itu kan saya kira di jurnal umum itu hari kan kita sudah pelajari bahwa neraca saldo itu nama akun, debit dan kredit. Jadi nanti masukkan nih semua itu kas, berapa kas semua di sini. Saldonya ya. Saldonya ingat. Ya, Bu. Ingat saldo. Saldo buku besar yang dimasukkan. Kan sudah tahu ya piutang berapa, utang gaji berapa ya. Nah, jadi ya, Bu. Tugasnya di sini hanya untuk membuat buku besar dan neraca saldo. Buatlah buku besar dan neraca saldo dari setiap jurnal yang tadi itu. Jurnal khusus, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Bagaimana? Sebelum Ibu akhiri ya, silahkan Ketua Tingkat pesertanya yang tadi di screenshot dan kirim ke grup ya, yang hadir.
Oh, Ibu, tapi Bu, tugas- masih mau Ya, bertanya, masih ada yang Bu. mau bertanya, silakan. Tadi Oh. tugasnya kena apa, Bu? Tugasnya itu buat buku besar dan neraca saldo. Jadi semua transaksi yang ada di situ tadi masukkan ke sini. Sama Oh, dengan iya, Bu. sama waktu kita membuat buku besar dan neraca saldo pada jurnal umum. Oke? Kapan terakhir dibuat, Bu? Ibu nanti Ibu kirim linknya. Bisa Deadline kapan, Bu? deadline-nya Minggu depan, Bu. itu hari Jumat lah. Deadline itu hari Jumat karena kan adik-adik juga banyak tugas yang lain, jadi Ibu kasih Iya, Bu. deadline-nya ini Jumat jam 12 malam, nanti Ibu kirim link untuk upload tugas. Oke? Iya, Bu, Iya, makasih. Bu, ini, Bu. Jumat minggu ini atau Jumat minggu depan? Jumat nanti nih. Lusa kan? Ini kan Oh, Rabu. iya, Bu. Nah, oke? Ya. Oh, Bu, Iya, Bu, Ibu. masih mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Itu Bu tadi yang mengenai jurnal memorial. Kan tadi mengatakan kalau misalnya nanti tidak ada retur penjualan atau pembelian di dalam soalnya Ibu, tidak usah abaikan saja Bu Abaikan, jurnal Mi. memorial. Kalau nanti Ibu buat soal, tidak ada yang mengatakan tentang pengembalian barang yang tidak sesuai, atau ada utang gaji yang belum dibayar, atau apakah, abaikan Mi saja, cukup Anda membuat 4 jurnal khusus. Oke? Kalau misalnya tidak ada Bu retur, tapi ada beban gaji. Dan Nantilah, sebagainya, Bu. nantilah dibuat, nanti Ibu buat soalnya dulu ya, karena buat soal juga itu agak lama membuat transaksi ini ya. Nanti Ibu lihat. Iya, Bu. Bu, maksudnya begini Bu. Kan kalau misalnya enggak ada retur tapi ada beban gaji, tetap jadi buat jurnal memorialnya Bu. Tetap dibuat, tetap harus ada dibuat jurnal memorial karena ada transaksinya kan. Iya Bu. Jadi Maksudnya dia, Bu, nggak ada returnya, Bu. ya, Enggak ada retur tapi ada beban gaji. Cocok, Mi, Bu, tidak dibuat karena nggak ada returnya. begini. Nah, bilang Ibu Kembali lagi Ibu katakan, nanti Ibu buat soal, terserahlah kalau memang Ibu buat ada retur, pembelian dan penjualan ya buat, tapi kalau di soal tidak ada yang mengatakan itu, enggak usah dibuat. Tapi kalau seumpama ada gaji yang belum terbayar, tapi tidak ada returnya, tetap Anda Iya, Bu. membuat jurnal memorial, tapi kan tidak ada transaksi retur, cuma Iya Bu. utang gaji, dan lain-lain. Oke? Iya Bu. Ya, paham Bu. Oke, jadi tugasnya membuat buku besar dan neraca saldo. Jadi saya kira waktu ya memang sudah cukup. Jadi saya kira untuk hari ini cukup sekian. Silahkan adik-adik bisa membaca kembali, membuka lagi kembali mulai dari jurnal umum tadi dan jurnal khusus. Karena ini nanti mungkin jadi materi antara tugas akhir kita ya. Karena Ibu lebih suka itu kalau ujiannya itu dalam bentuk begini dibanding teori. Kalau teori kan paling adik-adik bisa buka Google, ya? Iya Bu. Oke, jadi mungkin Ibu akhiri, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu.